warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rujiha Jamila dengan NIM 200507107 dan teman saya. Dan saya bernama Fiona Emelesta Bersebayang dari kelas BK 4B NIM 20050710666. Baik teman-teman, kami di sini akan membahas tentang modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut dengan modal kerja atau working capital. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep-konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsionil, yaitu konsep fungsionil mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Contoh konsep modal kerja, PT Bongki Marcel Prop neraca per 31 Desember. Kas dan efek 20 juta rupiah, piutang dagang 60 juta rupiah, persediaan 80 juta rupiah, total aktiva lancar 160 juta rupiah. Mesin 70 juta rupiah, penyusutan mesin 14 juta rupiah, gedung 120 juta rupiah, penyusutan gedung 24 juta rupiah. Total aktiva 312 juta rupiah. Hutang dagang 40 juta rupiah, hutang wesel 25 juta rupiah, hutang lainnya 35 juta rupiah, total hutang 100 juta rupiah. Modal sendiri yaitu modal saham 200 juta rupiah, laba ditahan 12 juta rupiah, total hutang dan modal sendiri yaitu 312 juta rupiah. Modal kerja kuantitatif sebesar 160 juta rupiah, modal kerja kualitatif sebesar 160 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Modal kerja fungsionil yaitu modal kerja real sama dengan kas 8 juta rupiah, piutang dagang 75% 45 juta rupiah, persediaan 80 juta rupiah, penyusutan mesin sebesar 14 juta rupiah, penyusutan gedung 24 juta rupiah. Jadi modal kerja realnya sebesar 171 juta rupiah. Modal kerja potensial yaitu efek-efek 12 juta rupiah, margin laba piutang 25% yaitu 15 juta rupiah. Jadi totalnya modal kerja real 27 juta rupiah. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan dalam pengukuran atau penilaian tingkat aktivitas modal kerja pada periode tertentu. Rasio itu dapat dihitung dengan melakukan rumus perputaran modal kerja, yakni perputaran modal kerja sama dengan X sama dengan penjualan per aktiva lancar dikurang hutang lancar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fiona. Kepada Fiona dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal yang minimal harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi.
Dan yang kedua ada model kerja normal, yaitu model kerja yang harus ada dalam perusahaan agar bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Produksi normal itu sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu barang dengan kapasitas kemampuan normal perusahaan. Selanjutnya ada model kerja variabel, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Model kerja variabel itu sendiri terdiri dari model kerja musiman, model kerja siklis, dan model kerja darurat. Yang pertama ada model kerja musiman, yaitu model kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila adanya fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya pada perusahaan biskuit yang harus menyediakan model kerja lebih besar pada saat bulan hari raya. Yang kedua ada model kerja siklis, yaitu model kerja yang kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga ada model kerja darurat, yaitu model kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat dari suatu perusahaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan model kerja. Yang pertama ada kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan model kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Yang kedua ada kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, ada kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, thank you for watching. I hope marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video kong ito. And most importantly, mag-subscribe na din kayo sa channel ko at i-hit nyo na din ang notification bell para lalo kong mapaganda ang mga susunod kong contents. See you on the next video and God bless everyone.